adik-adik, selamat datang kembali ya, selamat bertemu kembali meskipun secara online seperti ini dengan Kak Vio di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Maranatha Denpasar hari ini. Sebelum ibadah kita mulai, kakak mau undang kita untuk sama-sama bersatu. Saat teduh selesai, untuk menghadap Tuhan, kakak undang kita untuk bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 60, Hai Makhluk Alam Semesta. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka dan pembacaan firman. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau sudah boleh memberkati kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu kembali meskipun secara online seperti sekarang ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Engkau boleh memberkati dari awal hingga berakhirnya. Engkau berkati juga dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu mendiami setiap hati kami, pribadi kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, terlebih melaksanakan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa serta ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau undang kita untuk bersama menyanyi dari Gita Bakti 38, Yesus Sumber Damai. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun di laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Lady dan Kak Olin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Kakak Layan yang terambil dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Kak Lady akan bercerita sedikit tentang latar belakang firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi. Kitab Yosua merupakan kitab ke-6 adik-adik dalam Perjanjian Lama. Ya, kitab ini diberikan nama sesuai dengan tokoh utama yang ada dalam kitab ini yang memegang peranan penting, yaitu Yosua. Arti nama Yosua sendiri adalah Allah menyelamatkan. Secara garis besar, kitab ini berbicara tentang bangsa Israel yang masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, sebagaimana janji yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Adik-adik yang terkasih, Yosua ini adalah keturunan Yusuf, ya. Ia hidup dan taat setia kepada Allah. Yosua dikenal sebagai pribadi yang sabar dan juga pemberani. Dan dalam usianya yang ke-30 tahun adik-adik, Yosua sudah didaulat menjadi abdi Musa atau teman sepelayanan Musa, ya, sejak peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, ya. Baik adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca itu yang tadi dibaca dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, kita bisa melihat ada suatu peristiwa yang begitu besar, ada mujizat yang terjadi, ya. Dan mujizat ini yang diperlihatkan oleh Allah, ya, sama seperti peristiwa yang pernah dialami bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Apa peristiwa itu adik-adik? Ya, benar sekali. Pada saat Musa keluar dari tanah Mesir, ada suatu peristiwa yang begitu luar biasa, yang membuat mungkin saat orang membaca, mereka akan tercengang bahwa ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Ya, betul sekali adik-adik, ya. Lewat Musa, ya, Allah memberikan mujizat berupa terbelahnya Laut Teberau menjadi dua. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini, peristiwanya juga sama adik-adik. Allah memberikan mujizat melalui hambanya Yosua, yaitu dengan membelah sungai Yordan menjadi dua, ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu titik balik dalam kehidupan Yosua adik-adik. Titik baliknya apa? Yang pertama, pada saat Musa mati adik-adik. Pada saat Musa mati, otomatis harus ada pemimpin yang menggantikan Musa, ya. Siapa pemimpin yang menggantikan Musa, ya?
ternyata Allah sendiri dalam firman-Nya dia menunjuk Yosua, ya. Adik-adik yang terkasih, karena Yosua dipilih langsung oleh Allah, ya, untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin. Kali ini mau tanya sama adik-adik, apakah itu suatu hal yang mudah? Apakah itu hal yang begitu menyenangkan, ya, bagi banyak orang? Maksudnya kali ini bagi Yosua itu sendiri, ternyata tidak, adik-adik, ya. Menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel adalah tugas yang begitu besar, adik-adik, ya. Saking besarnya, hal ini membuat Yosua menjadi gugup, Yosua menjadi tidak percaya diri, ya. Hal ini membuat Yosua menjadi tidak percaya diri, ya, untuk memimpin bangsa Israel yang besar seperti ini, adik-adik, ya. Adik-adik sendiri tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Mereka bisa dibilang bangsa yang berkepala batu, ya. Bukan hal yang mudah untuk merangkul orang Israel ini, ya, bukan perkara yang mudah, ya, untuk mengatur orang-orang Israel ini, ya, sehingga ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut yang ada dalam diri Yosua. Tapi adik-adik, Tuhan bilang apa sama Yosua? Ya, Allah tidak akan membiarkan Yosua, ya, memikul tanggung jawabnya seorang diri. Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan Yosua, ya, asalkan adik-adik Yosua tetap kuat, dia tetap taat dan mengikuti aturan-aturan yang difirmankan oleh Tuhan. Adik-adik yang terkasih, tantangan terbesar dalam kehidupan Yosua sebagai pemimpin pertama kali bangsa Israel adalah kejadian bagaimana Yosua membawa orang-orang Israel keluar dari masuk ke tanah perjanjian Kanaan, ya, melewati Sungai Yordan. Sedikit tentang Sungai Yordan, adik-adik. Sungai Yordan itu arusnya sangat kencang, ya, dan tidak mungkin bagi orang-orang untuk bisa melintasi Sungai Yordan hanya dengan berjalan kaki atau hanya menyeberang begitu saja, adik-adik, karena arusnya sangat kencang. Di saat inilah, adik-adik, Tuhan menunjukkan mujizatnya melalui hambanya, yaitu Yosua. Adik-adik yang terkasih, Allah menyatakan firman-Nya kepada Yosua, ya, isinya berupa penguatan, ya, akan peran Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, ya, dan sebagai pengganti Musa. Pada hari bangsa Israel akan menyeberangi Sungai Yordan, kalau kita baca dalam ayat yang ke-7, ya, Allah mulai membesarkan nama Yosua. Kali dibaca buat kita semua, Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Adik-adik yang terkasih, ya, menjadi sosok Yosua ini bukan perkara yang mudah, adik-adik, ya. Dan untuk menjadi sosok seperti Musa, ya, bagi Yosua ini juga bukan perkara yang ringan, adik-adik, ya. Menjadi sosok seperti Musa yang digantikan oleh Yosua, bagi Yosua ini adalah hal yang berat. Tapi Allah menjanjikan sesuatu, yaitu Allah akan membuat Yosua, Allah akan membesarkan nama Yosua. Asalkan seperti yang tadi kali dibilang, ada aturan-aturan, harus ada hal-hal yang ditaati oleh Yosua. Adik-adik yang terkasih, dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-13, ya, berkat keyakinan dan ketekunan Yosua kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk, ya, rinci tentang bagaimana cara menyeberangi Sungai Yordan, adik-adik. Dan itu membuat semua mata tercengang, ya, bahwa sungai itu terbelah menjadi dua, ya, dan orang-orang Israel bisa melalui sungai itu dan masuk ke tanah Kanaan. Dan pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, bangsa Israel berangkat dari perkemahan mereka dan siap menyeberangi Sungai Yordan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal-hal yang perlu kita catat dan kita ingat dalam firman Tuhan yang sudah kita bahas ini. Yang pertama, kunci keberhasilan Yosua itu untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan adalah keyakinan dan ketaatannya dia terhadap firman Allah, adik-adik, ya. Yosua meyakini bahwa Allah adalah pribadi yang selalu hidup, hadir dan berkuasa dalam sejarah catatan kehidupan manusia, ya. Yang kedua, keyakinan kepada Allah diwujudkan dalam sikap sedia mendengar dan taat melakukan firman Tuhan. Ya, ini yang kadang-kadang adik-adik, ya, yang kadang-kadang membuat kita lupa adalah kita hanya cuma bisa menjadi pendengar, kita hanya cuma jadi pembaca firman, tapi kadang-kadang kita tidak bisa menjadi pelaku-pelaku, ya. Tapi beda dengan Yosua, adik-adik. Dia menjadi pendengar dan dia juga menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah di mana Allah membuat nama Yosua menjadi nama yang besar. Nah, sekarang bagaimana dengan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar? Aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa, adik-adik?
ya. Yang pertama, kita harus meyakini ya adik-adik bahwa dalam iman kita Allah adalah selalu hadir dalam kehidupan kita ya. Kita harus meyakini itu, bahwa Allah selalu hadir dan berkuasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, kehadiran dan kekuasaan Allah itu nyata ya, melalui penyertaan dan pertolongannya dalam kehidupan kita, dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Bahwa saya ada sampai dengan hari ini itu bukan karena kuat saya, tapi karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Dan yang ketiga, adik-adik ya, adik-adik bisa menjadi Yosua masa kini ya, dengan berlaku hidup taat dan mendengarkan firman Tuhan dan tidak meragukan kuasanya ya. Yosua tidak pernah meragukan kuasa Allah, adik-adik ya. Kadang-kadang ada yang dipikirkan pikiran kita itu ini mustahil ya. Seperti Yosua, mustahil ini kita mau menyeberangi sungai Yordan ya. Tapi ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang penting apa adik-adik? Kita mendengarkan firman Tuhan, kita taat pada firman-Nya dan kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih adik-adik, demikianlah firman Tuhan buat kita di minggu hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Semoga boleh menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Untuk merespon firman Tuhan, kakak undang kita untuk bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair salju, dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Olin. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu kami hari ini boleh beribadah bersama-sama, walaupun kami dipisahkan oleh jarak Tuhan, tapi itu tidak membuat kami tidak beribadah Bapa. Kami bersyukur sekali Bapa karena kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Bapa karena Engkau boleh terus ingatkan kami, terutama pada pagi hari ini Bapa, kami boleh belajar dari Nabi Yosua bagaimana mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh terhadap Engkau Tuhan, dan berani mengambil langkah iman untuk bisa melakukan hal-hal yang Kau inginkan Tuhan dalam hidupnya. Kami juga ingin seperti itu Tuhan. Kami juga ingin dibentuk oleh-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang kuat Tuhan dan bisa melakukan kehendak-Mu sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk kami, anak-anak-Mu yang sedang sekolah Tuhan dengan cara sekolah baru. Biarlah Engkau mau menolong kami agar kami bisa terbiasa Tuhan. Kami bisa membiasakan diri dengan cara baru ini. Kami tetap bisa semangat untuk belajar. Biarlah segala media pembatas ini tidak menghalangi kami untuk kami bisa terus menuntut ilmu. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, mama papa kami. Kami serahkan kesehatan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pekerjaan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mau menolong mama papa kami, keluarga kami ini Bapa, dalam segala kondisi yang Engkau tahu. Biarlah kami semua bisa menjalani kehidupan kami setiap harinya dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya Bapa. Kami alaskan segala doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, tibalah kita di pengutusan. Kakak mau undang kita bersama menyanyi dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus Sungguh Sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Baik adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita di minggu pagi ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami bersyukur buat kehidupan yang mana Tuhan menuntun kami sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Biarlah kami boleh belajar menjadi Yosua masa kini Bapa yang selalu taat dan mengikuti segala perintah Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami mohon kiranya Engkau mau selalu menyertai kami di minggu-minggu berikutnya, sehingga kami boleh berkumpul lagi bersama-sama walaupun hanya melalui YouTube ini Tuhan. Kami yakin dan percaya apabila kami boleh hadir dan ada sampai dengan saat ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami Bapa, tapi karena kasih dan penyertaan-Mu saja. Berkati kami Bapa, kiranya kami masih boleh Tuhan perkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu-minggu mendatang. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Allah yang kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah kita, ibadah hari Minggu Persekutuan Karuna hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita sepanjang minggu berikut-berikutnya. Sampai ketemu di ibadah minggu depan.